Berjumpa lagi dengan saya Pak David dalam kelas mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita di bawah sebuah pertanyaan besar, pertanyaan penting, yaitu siapakah Yesus Kristus menurut kitab-kitab Injil. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Yesus Kristus yang kita kenal saat ini kita temukan secara gamblang, secara utuh, hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh para penulis kitab Injil dan surat-surat Paulus, bahkan kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Baru. Tetapi terlebih khusus kitab-kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes, mengisahkan tentang tokoh yang kita percayai, menceritakan tentang pribadi yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, karena itu pertanyaan ini penting, karena ketika kita membahas tentang Yesus yang sejarah, kita juga harus menarik benang merah untuk mempersatukan atau mempertemukannya dengan Yesus yang kita imani selama ini. Ya, dalam perkuliahan sebelumnya kita sudah melihat bahwa semacam ada pertentangan yang dibawa oleh kelompok-kelompok Yesus seminar yang mencoba membedakan Yesus iman dengan Yesus sejarah. Oleh sebab itu, karena penelitian tentang Yesus sejarah itu penting dan bukti yang kita punya satu-satunya saat ini adalah kitab-kitab Injil, maka marilah kita kemudian meneliti apa yang disampaikan oleh para penulis kitab Injil terkait pribadi dari Yesus Kristus. Terkhususnya pada kesempatan ini kita akan terlebih dahulu membahas Yesus menurut kitab-kitab Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan juga Lukas. Sebelum kita melihat lebih jauh, ada baiknya di awal ini kita melihat dulu apa sebenarnya tujuan dari masing-masing kitab suci ketika mereka menuliskan atau mereka mengisahkan, mereka menceritakan tentang tokoh yang fenomenal itu, yaitu Yesus Kristus. Apa sebenarnya maksud, apa sebenarnya tujuan dari mereka? Mari kita lihat bersama-sama. Menurut Don Carson, kitab Injil Matius itu dituliskan dengan tujuan tertentu, ya. Jadi tujuan penulisan kitab Matius itu menurut Don Carson ada beberapa. Yang pertama, kitab Injil Matius sendiri ditulis untuk menunjukkan bahwa menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang telah dijanjikan itu. Yesus adalah benar-benar Mesias yang telah dinubuatkan. Dia adalah anak Daud, dia adalah anak Allah, anak manusia. Bahkan apa yang dinubuatkan itu sudah dinubuatkan atau dirujuk dalam Perjanjian Lama. Karena itu memang ada banyak sekali kutipan dalam Perjanjian Lama yang terdapat di dalam kitab Injil Matius. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan penulisan Injil Matius juga adalah untuk menyadarkan orang-orang Yahudi, terkhususnya para pemimpin Yahudi yang telah gagal mengenal Yesus selama Yesus hidup dan melayani di muka bumi ini. Jadi para pemimpin agama telah salah, telah gagal melayani. Nah, karena kegagalan mereka melayani itu, maka implikasinya atau akibatnya mereka berada dalam bahaya yang sangat besar jika mereka terus berlaku demikian atau mereka terus terjerat dalam kesalahpahaman mereka tentang Yesus Kristus, bahkan setelah kebangkitan Yesus. Nah, karena itu Matius menuliskan kitab tersebut untuk menyadarkan para pemimpin Yahudi, menyadarkan orang-orang Yahudi bahwa pemahaman mereka tentang Yesus itu salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kitab Injil Matius juga dituliskan dengan tujuan untuk menyatakan bahwa janji
tentang akan adanya kerajaan eskatologis, kerajaan pada akhir zaman itu telah dimulai dengan dinyatakan melalui kehidupan, juga penderitaan, kematian, kebangkitan, dan peninggian atau pemuliaan Yesus. Jadi janji tentang kerajaan eskatologis atau kerajaan akhir zaman yang dipahami oleh orang-orang Yahudi menurut Matius sebenarnya sudah dimulai melalui kehidupan, karya, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan pemuliaan Yesus yang kembali ke surga melalui kenaikannya ke surga. Itu yang ketiga. Yang keempat, menurut Don Carson juga, kitab Injil Matius juga menyatakan bahwa pemerintahan mesianis ini terus berlangsung di dalam dunia. Ketika orang-orang percaya, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, tunduk kepada otoritas Yesus, mereka mampu mengatasi pencobaan, mampu menanggung penderitaan, dan mereka sepenuh hati berpegang kepada ajaran Yesus, maka mereka berada dalam pemerintahan mesianis. Jadi meskipun orang-orang Yahudi memahami pemerintahan mesianis itu adalah sebuah pemerintahan yang bisa saja bersifat politis, bersifat fisik di bumi ini, tetapi Matius mau menegaskan bahwa pemerintahan orang-orang Yahudi, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya, mereka ketika mereka mampu mengatasi pencobaan, mereka mampu menanggung penderitaan, dan tetap berpegang kepada Yesus, mereka sesungguhnya sudah berada di bawah pemerintahan mesianis. Itu yang keempat. Dan yang kelima, menurut Don Carson juga, kitab Injil Matius itu ditujukan untuk menyatakan bahwa pemerintahan mesianis ini bukan hanya merupakan penggenapan dari pengharapan yang sudah disampaikan dalam perjanjian lama. Jadi ini bukan hanya penggenapan dari perjanjian lama, pemerintahan mesianis yang berlangsung, yang mereka alami melalui karya keselamatan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Itu bukan hanya adalah penggenapan dari pengharapan perjanjian lama, tetapi sekaligus juga merupakan bukti awal dari penggenapan kerajaan Allah yang akan hadir ketika Yesus datang kembali secara pribadi. Jadi pada saat yang sama, pemerintahan mesianis ini tidak hanya menyatakan penggenapannya, bukan hanya merupakan penggenapan perjanjian lama, tetapi pada satu sisi yang sama, pemerintahan mesianis ini juga merupakan bukti awal bahwa kerajaan Allah yang akan hadir itu, atau kerajaan Allah yang eskatologis itu sudah mulai digenapi. Ini merupakan titik awal digenapi ketika Yesus datang kembali secara pribadi di akhir zaman. Jadi oleh sebab itu Don Carson menjelaskan bahwa Injil Matius sebenarnya mau menegaskan kerajaan Allah itu sudah berlangsung saat ini, ya, sampai nanti Yesus datang kembali di akhir zaman. Nah, ini adalah 5 tujuan dari kitab Injil Matius ditulis. Itu adalah Injil Matius. Kemudian kita ke yang berikut. Lalu bagaimana dengan tujuan utama dari kitab Injil Markus? Sesungguhnya kitab Markus itu bertujuan untuk memperkenalkan Injil Yesus Kristus sebagai anak Allah. Di dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-1 kita bisa temukan tujuan utama dari kitab Injil Markus. Jadi Markus sendiri memang bertujuan mau memperkenalkan siapa itu Yesus dan bagaimana menjadi murid yang benar dari Yesus Kristus itu, yang adalah anak Allah. Nah, kepada siapakah Injil ini ditulis? Kemungkinan ini Injil Markus ditulis, kemungkinan Injil Markus ditulis kepada orang-orang non-Yahudi. Ada banyak perdebatan tentang hal ini, tetapi bagi saya kitab Injil Markus kemungkinan besar ditulis untuk orang-orang non-Yahudi.
Ini karena beralasan disebabkan oleh beberapa alasan, ya. Yang pertama, Injil Markus juga menerjemahkan istilah-istilah Aram, ya. Seperti tetelestai, ya. Ada banyak istilah-istilah bahasa Aram dalam kitab Injil Markus yang kemudian diterjemahkan. Jikalau ini dituliskan untuk orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi, maka tidak perlu ada penerjemahan bahasa-bahasa Aram, karena orang-orang Yahudi tentu langsung memahami bahasa Aram itu. Karena orang-orang di Israel mereka bisa berbahasa Ibrani dan bisa berbahasa Aram, ya, karena bahasa Aram juga dipahami oleh mereka. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah karena Markus sepertinya juga menjelaskan tradisi-tradisi orang Yahudi. Kalau kita baca dalam pasal 7 ayat 3 sampai 4, kita bisa temukan Markus mencoba menjelaskan tradisi-tradisi orang Yahudi. Kalau ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi, untuk apa lagi Markus kemudian menjelaskan tradisi-tradisi itu? Maka logikanya bisa saja dia menuliskan kepada orang-orang yang tidak memahami tradisi orang Yahudi, sehingga dia perlu menjelaskan tentang tradisi-tradisi orang Yahudi. Ya. Itu yang alasan yang kedua kenapa Injil Markus ini bisa ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi. Alasan yang ketiga, Markus juga tertarik dengan perihal berhentinya unsur-unsur ritual dalam hukum Musa. Sekali lagi, Markus tertarik dengan perihal berhentinya unsur-unsur ritual dalam hukum-hukum Musa. Ya, kalau kita baca juga pada pasal 7 ayat 1 sampai 23, khususnya ayatnya yang ke-19 dan juga pasal yang ke-12 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Silahkan dibaca masing-masing. Ini adalah sesuatu yang sangat fatal ketika membahas tentang berhentinya unsur-unsur ritual dalam hukum Musa, dan itu ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Ya, tidak boleh, karena bagi orang-orang Yahudi unsur-unsur ritual dalam hukum Musa ini tidak boleh dihentikan. Ya. Tetapi Markus sepertinya tertarik untuk membahas hal itu. Ya. Sehingga bisa saja dia memang tidak menuliskan ini khusus untuk orang-orang Yahudi, tetapi dia menuliskan untuk orang-orang non-Yahudi. Itu adalah tujuan dari kitab Injil Markus. Dan yang ketiga yaitu kitab Injil Lukas. Tujuan dari kitab Injil Lukas itu tertera dalam prolognya. Kalau ketika kita baca Lukas pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan supaya engkau mengetahui bahwa hal-hal yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ini tujuan dari penulisan kitab Injil Lukas tertera dengan jelas dalam prolognya. Ya, di situ ditujukan untuk Theophilus memang, tapi tujuannya adalah supaya engkau mengetahui bahwa hal-hal yang diajarkan kepadamu ini sungguh benar. Semua hal yang nanti dia akan tuliskan di pasal-pasal, ayat-ayat, perikop-perikop selanjutnya ini sungguh benar. Nah, ada hal yang menarik bahwa Lukas memberikan penekanan tentang kemanusiaan Yesus melalui perhatian dan belas kasihan Yesus kepada orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat. Ini menarik karena Injil Lukas menjadi Injil yang unik dari ketiga Injil yang lain, bahkan dari kedua Injil sinoptik. Dia menekankan tentang kemanusiaan Yesus melalui bagaimana ia menyatakan Yesus sangat memperhatikan. Yesus memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat. Nah, menurut seorang teolog yang cukup besar yaitu Blomberg, di dalam bukunya berjudul Jesus, halaman 145 sampai 146 kalau tidak salah, menurut Blomberg, di dalam Injil Lukas kemanusiaan Yesus itu lebih ditekankan daripada natur Yesus yang ilahi, yang mulia itu. Jadi memang natur kemanusiaan Yesus itu lebih ditekankan di dalam kitab Injil Lukas. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan dua hal penting. Yang pertama yaitu perhatian Yesus terhadap orang miskin. Kalau kita buka dalam Lukas pasal 4 ayat 18, pasal 6 ayat 20, pasal 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24, pasal 16 ayat 19 sampai 31, memang
perikop-perikop ini memiliki ayat-ayat atau perikop yang paralel dengan kitab Injil Matius. Tapi contohnya, kitab Matius sendiri menulis orang yang miskin di dalam roh, tetapi Injil Lukas itu hanya menuliskan orang miskin. Nah, oleh sebab itu Injil Matius merujuk kepada orang yang miskin rohaninya, tetapi Injil Lukas ini lebih kepada miskin dalam arti sosial. Nah, dari hal ini kita bisa temukan memang konsentrasi dari Lukas ini kepada perhatian Yesus dalam segi kemanusiaan, sosialnya. Ya. Lalu yang kedua, terbukti dalam hal yang kedua, yaitu ada banyak sekali perikop dalam atau banyak sekali narasi dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya Injil Lukas, yang mengisahkan perumpamaan tentang orang Samaria, tentang ke-10 orang yang sakit kusta. Kalau kita buka di dalam pasal 10 ayat 25 sampai 37, hanya Lukas sendiri yang mengisahkan perumpamaan tentang orang Samaria, tetapi di dua kitab sinoptik yang lain tidak ada. Atau seperti kisah tentang ke-10 orang yang sakit kusta, tapi juga menekankan tentang hanya ada orang Samaria yang kembali untuk mengucap syukur, ya, dalam pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nah, rupanya penginjilan orang kafir, nah, yang juga sekaligus merupakan tema penting dalam kitab Kisah Para Rasul, yang dimana kitab Kisah Para Rasul ini juga merupakan tulisan dari Lukas, ya, penulis kitab Lukas, memang sudah mulai disinggung dalam Injil Lukas. Misalnya dalam pasal 14 ayat 23, Lukas kemudian mengatakan tentang hamba yang harus pergi ke semua jalan dan semua lintasan untuk mengabarkan Injil. Jadi memang penginjilan orang kafir, orang Samaria dan orang kafir ini memang berhubungan dengan masalah sosial. Bagaimana memang orang Yahudi yang tidak atau yang membatasi hubungan sosial mereka dengan orang-orang Samaria dan orang kafir, kemudian lebih ditekankan dalam kitab Injil Lukas, di mana Yesus justru memperhatikan sesama, termasuk memperhatikan orang-orang yang dikatakan orang-orang Samaria dan orang kafir. Jadi memang penekanan kemanusiaan Yesus itu lebih besar di dalam kitab Injil Lukas. Selain itu, Lukas juga memang membahas hal-hal khusus yang juga akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Jadi ada beberapa hal khusus yang dijelaskan atau yang ditekankan oleh Lukas. Yang pertama yaitu tentang juru selamat. Nah, kata-kata juru selamat atau keselamatan yaitu soter, soteria, soterion, ya, muncul 8 kali dalam kitab Injil Lukas, tetapi tidak ada sama sekali dalam kitab Matius, dalam kitab Markus, dan hanya beberapa kali dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 22 dan 42. Nah, menurut teolog Blomberg, Lukas pasal 19 ayat 10 ini merupakan ringkasan. Jadi kalau kita buka Lukas pasal 19 ayat 10 adalah ringkasan dari seluruh Injil Lukas, di mana dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, menurut teolog yang lain yaitu E. Howard Marshall dalam bukunya, dia juga menjelaskan bahwa tema utama dalam kitab Injil Lukas adalah kedatangan juru selamat yang membawa keselamatan bagi orang-orang miskin. Jadi ini memang penekanan Lukas, sekali lagi memang kedatangan juru selamat, kedatangan Mesias untuk orang-orang yang miskin, bukan miskin secara rohani, tetapi miskin dalam pengertian jasmani, miskin dalam pengertian sosial kemasyarakatan. Nah, itu mengenai konsep juru selamat dalam kitab Injil Lukas. Lalu poin yang kedua yang juga saya sampaikan dalam hal-hal khusus dari kitab Lukas ini adalah mengenai hukum Taurat. Nah, dalam kitab Injil Lukas sendiri tidak ada sikap negatif terhadap hukum Taurat. Tidak ada.
mengenai beberapa orang, Lukas kemudian menceritakan bahwa mereka menaati hukum Taurat. Misalnya dalam Lukas pasal 1 ayat 6, ayat 59, lalu kemudian pasal 2 ayat 21 sampai 24. Juga sebagai orang Kristen, kalau kita bisa buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1, 18 ayat 18, 21 ayat 21 sampai 24. Tetapi dalam Injil Lukas juga jelas bahwa ada tujuan yang dikatakan oleh Lukas bahwa tujuan Allah adalah jemaat Kristen yang bebas dari hukum Taurat. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 15. Nah, ini menarik karena memang Lukas juga menerima informasi yang cukup banyak, baik itu dari Petrus tetapi juga lebih banyak dari Paulus. Sehingga kita bisa melihat bahwa meskipun Lukas pada satu sisi dia tidak bersikap negatif terhadap hukum Taurat, tetapi pada sisi yang lain dia juga menghendaki bahwa dia juga menyatakan bahwa tujuan Allah adalah adanya jemaat Kristen atau umat yang percaya yang bebas dari hukum Taurat. Ya, jadi sepertinya Lukas memiliki dua sisi dalam memahami tentang hukum Taurat. Ya, jadi